Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Apa benar dalil adanya betis Allah ada di surat Al-Qalam 42? Yauma yukshafu an sakin. Iya. Tentang dalil sahih sarih adanya betis Allah ada di hadis, di ayat ketika betis tersingkap dan mereka semua disuruh sujud, orang-orang kafir terhalang. Betis siapa lagi? Kalau betis manusia, ya tentu sudah dari kemarin-kemarin tersingkap. Bahkan bukan cuman betis, aurat, farji, betul-betul nampak. Tidak ada manusia yang mengenakan pakaian hari itu. Ya, insyaallah tafsiran yang sahih. Apakah ada ayat membiarkan air wudhu jatuh dengan sendirinya lebih baik daripada dikeringkan dengan handuk? Saya kira tidak ada ayat seperti itu. Hadis mungkin tidak ada. Yang ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa air wudhu itu jatuh ketika kita berwudhu, membasuh tangan, kaki, wajah dan seterusnya. Air itu pasti jatuh. Nggak mungkin menempel terus di wajah kita, di kaki kita, di tangan kita, ya kan? Pasti netes-netes gitu. Nah, tetesan air bekas wudhu itu jatuh bersama dosa-dosa kita yang ada di wajah kita, yang ada di tangan kita, yang ada di kaki kita dan seterusnya. Jika kita memahami ucapan gaib Nabi, berguguran dosa-dosa itu kan hal yang gaib. Kita fahami apa adanya, boleh, bagus ya. Biar menetes, biar jatuh bersama dosa-dosa. Ya, kalau dilap pakai anduk kan tidak menetes jadinya. Apakah tidak ada riwayat disunahkan berdoa antara azan dan iqamah sambil mengangkat tangan? Salah satu adab berdoa adalah mengangkat tangan. Kapan? Ya kapan saja. Gitu. Cuman ketika tidak ada riwayat, misalnya begini ya, para sahabat sambil menunggu qomat maka mereka mengangkat tangan semua. Ini butuh riwayat. Artinya sebagaimana adab salah satu doa kan bisa mengangkat tangan, bisa tidak. Khawatirnya nanti orang-orang awam akan menganggap sebagai sunnah. Ya, pokoknya sebelum qomat ngangkat tangan, berdoa. Makanya kita pergunakan waktu-waktu tersebut karena mustajabah untuk berdoa, silahkan. Ya. Tapi ya itu tadi, kadang ngangkat tangan, kadang tidak. Karena Rasulullah berdoa pernah ngangkat tangan, pernah tidak, pernah dengan satu jari, pernah dengan mengangkat tangan tinggi sekali sampai terlihat ketiak beliau yang putih bersih dan seterusnya. Artinya mengangkat tangan hadwal mangkibain itu bukan satu-satunya adab berdoa. Masih ada yang lain. Bagaimana jika kita safar bermukim lebih dari 4 hari? Dan namanya safar itu bukan mukim ya.
mukim itu sekarang kita ini mayoritas mukim, tinggal di Jakarta, tinggal di Tangerang, bermukim. Ketika kita safar ke Bandung misalnya 7 hari, 10 hari, bahkan 1 bulan, apakah safar? Apakah mukim? Ya safar. Ya safar. Ya. Mukim itu ketika kita ke Bandung, lalu kita berniat tinggal di Bandung mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, belajar misalnya ya, atau pindah rumah ke Bandung. Nah, hari pertama pindah ke Bandung itu sudah mukim, sudah tidak boleh mengqasar salat lagi. Mana dalil? Nabi kan 10 hari ketika Futuh Mekah, 19 hari ketika Haji Wada, ya, selalu salat 2 rakaat. Bahkan ada riwayat Ibnu Umar di Azerbaijan itu 2 bulan selalu mengqasar salat, berarti safar selama 2 bulan itu, ya. Haji tamattu diawali dengan umrah baru haji. Jadi kita melafazkan niat umrah. Lalu kapan mengucapkan niat haji? Tanggal 8. Tanggal 8 ya. Kita keluar dari penginapan masing-masing di Mekah. Kalau tanggal 8 itu berangkat dari Madinah, ya berarti ketika melewati miqat di Zulhulaifah, ya, mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kalau kemarin labbaik Allahumma umratan. Ketika kita baru sampai ke Makkah, mungkin akhir Dzulqa'dah, mungkin awal Dzulhijjah, ya kan? Nah, sebagaimana kita tahu umroh kan 3 jam selesai, 4 jam selesai mungkin. Nah, setelah selesai umroh itu udah selesai, udah tahallul, udah boleh memakai wewangian, boleh memakai baju celana berjahit, pokoknya larangan-larangan ihram sudah tidak ada, bebas. Maka disebut haji tamattu, yang paling mudah, yang paling nikmat. Lalu kita tunggu tanggal 8. Tanggal 8 itu kita keluar dari penginapan kita, siap dengan pakai pakaian ihram, dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Lalu menuju ke Mina. Banyak saudara-saudara kita dari Indonesia salah, bukannya ke Mina malah ke Arafah. Ini menyelisihi sunnah. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat tanggal 8 itu adalah menuju Mina, bukan Arafah. Arafah besoknya. Ngapain di Mina? Salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Yang 4 diqasar dan tidak dijamak. Artinya salat duhur di waktu duhur, salat asar di waktu asar, salat maghrib di waktu maghrib, dan seterusnya. Nah, cuman itu. Mungkin saudara-saudara kita pakai rokyu, yang ngapain? Orang cuman begitu kan, di Arafah juga bisa, juga salat duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Jawaban kita adalah sabda Nabi, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku, contohlah aku. Kalau salat beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau haji beliau mengatakan khudu anni manasikakum.
Artinya dari takbir sampai salam dalam salat wajib kita mencontoh Nabi caranya. Begitu pula umrah dan haji. Dari awal sampai akhir tahallul harus mencontoh Nabi SAW. Sedangkan Nabi dan para sahabat ketika tanggal 8 itu ke Mina, tidak langsung ke Arafah, sampai sholat subuh, kemudian sebelum matahari terbit berangkat ke Arafah tanggal 9. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.